Karena Bu Nanik pernah berstatement bahwa semua partai punya dapur. Pertanyaan saya, siapa yang memberi dapur pada partai itu? Siapa yang memberi titik pada partai itu sehingga mereka punya dapur? Baru menjabat, namanya langsung menjadi sorotan. Media sosial dipenuhi berbagai unggahan. Ada yang mengatakan Nanik akan diperiksa. Ada yang bahkan mengklaim ia sudah ditangkap. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang, terlibat dalam kasus dugaan korupsi program makan bergizi gratis? Atau informasi yang beredar justru tidak sesuai fakta? Mari kita telusuri. Hujan, tiba-tiba Kepala BGN Nanik mundurkan diri. Alasannya mau konsentrasi berobat. Berobat di mana, Bu? Jantungnya harus dikuati, Bu. Jangan sampai kemudian skandal MBG ini nyampe ke Ibu. Belakangan ini, Kejaksaan Agung sedang mengusut dugaan korupsi dalam tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Penyidikan tersebut telah menetapkan sejumlah tersangka dari unsur pejabat maupun pihak swasta. Di tengah proses penyidikan itu, nama Nanik Sudaryati Deyang ikut menjadi perhatian publik. Hal ini terjadi setelah Kejaksaan Agung menyatakan bahwa tidak menutup kemungkinan Nanik akan dipanggil sebagai saksi apabila penyidik menilai keterangannya diperlukan untuk membuat terang perkara. Namun, hingga saat ini, penyidik menyatakan belum ada jadwal resmi pemeriksaan terhadap Nanik. Karena Bu Nanik pernah berstatement bahwa semua partai punya dapur. Pertanyaan saya, siapa yang memberi dapur pada partai itu? Siapa yang memberi titik pada partai itu sehingga mereka punya dapur? Karena itu penting untuk memintai keterangan dia sebelum dia mengundurkan diri. Atau jangan-jangan karena skandal ini semakin terbuka, semakin disorot dengan kasus Febri, lalu kemudian berupaya merapikan bocor menguapnya skandal ini, sehingga Nanik mundur supaya tidak menjadi sorotan publik, agar kasus MBG ini pelan-pelan dikecilkan volumenya. Di media sosial, muncul berbagai unggahan yang mengklaim Nanik telah ditangkap atau ditetapkan sebagai tersangka. Namun klaim tersebut telah dibantah melalui pemeriksaan fakta dan dinyatakan tidak benar. Hingga saat ini, belum ada pengumuman resmi bahwa Nanik ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Penting untuk dipahami bahwa dalam proses hukum, status saksi berbeda dengan status tersangka. Seseorang dapat dipanggil sebagai saksi karena dianggap mengetahui suatu peristiwa. Hal itu tidak otomatis berarti orang tersebut melakukan tindak pidana. Karena itu, masyarakat perlu berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial dan menunggu perkembangan resmi dari aparat penegak hukum. Bahwa di balik penderitaan Dadan Hidayana dan Soni Sanjaya, itu Nani S, ya, Nanik, dituduh berjoget di atas penderitaan sahabat-sahabatnya itu. Jadi kalau kemudian sederhana kita ingin memotret kasus ini, tetapi harus ada tersangka lain, termasuk Nanik, harus dipanggil, dimintai keterangan. Sebab dia menjadi bagian dari BGN yang tahu persis proses ini. Nanik terlibat atau tidak? Fakta hukum, penyidikan yang akan memutuskan itu. Karena itu Nanik harus dipanggil menjadi bagian dari yang dimintai keterangan. Karena ada sejumlah pihak mengatakan bahwa patut diduga Nanik adalah pihak yang harus dimintai keterangan. Patut diduga terlibat dalam skandal ini. Entah dia tahu titik-titiknya, atau dia tahu yayasannya. Kasus dugaan korupsi MBG masih terus berjalan. Penyidik masih mengumpulkan bukti dan memeriksa pihak-pihak yang dianggap mengetahui perkara tersebut. Sampai saat ini, belum ada pernyataan resmi bahwa Nanik Sudaryati Deyang berstatus tersangka. Menurut kamu, seberapa penting transparansi dalam penyidikan kasus yang melibatkan program dengan anggaran besar seperti MBG? Tulis pendapatmu di kolom komentar.